Pemirsa, Pilpres tahun 2019 diprediksi hanya diikuti oleh dua pasang calon presiden dan wakil presiden jika mengacu pada angka presidensial threshold 25% perolehan suara parpol dalam Undang-Undang Pemilu yang baru disahkan DPR. Dan rekan saya Dora Edward akan memaparkan prediksi koalisi Pilpres 2019. Dora, silakan. Ya baik Tasya, terima kasih. Kita akan coba flashback bagaimana ini perolehan suara pemilu di tahun 2014, 3 tahun yang lalu. Suara terbanyak atau tertinggi ini diraih oleh PDIP dengan 18,95%. Kemudian suara terkecil pada tahun 2014 itu diperoleh oleh Partai Hanura sebesar 5,26%. Kalau kita lihat ini adalah koalisi dari partai-partai yang mendukung pemerintah. Ada di dalamnya Partai Nasdem, PKB, PDIP, ada Golkar juga, ada Hanura dan juga P3. Jika keenam partai ini masih solid dan tetap akan berkoalisi hingga tahun 2019, maka total perolehan suara keenam partai ini sebesar 61,26%. Ini artinya koalisi ini sangat dan begitu mampu untuk mengusung capres dan juga cawapres di tahun 2019. Apabila kita lihat ini koalisi yang terjadi oleh Demokrat, PKS, Gerindra dan juga PAN, maka total perolehan suara keempat partai ini sebesar 36,38%. Artinya keempat partai ini juga masih bisa mengusung capres dan juga cawapres. Kita coba melihat kalau koalisi Demokrat dan PAN, artinya keempat partai tadi pecah begitu ya. Kalau Partai Demokrat ini berkoalisi dengan PAN, suara total perolehan suaranya hanya 17,78%. Artinya ini tidak cukup untuk mengusung capres dan juga cawapres. Bagaimana jika PKS dan Gerindra berkoalisi? Total perolehan suaranya juga masih di bawah 20%, yaitu 18,6%. Artinya memang juga tidak cukup untuk mengusung capres dan juga cawapres. Dan kesimpulannya Tasya, bila presidential threshold tetap 20% kursi DPR dan 25% suara parpol, maka capres dan cawapres 2019 diprediksikan hanya ada dua pasang. Kembali ke Anda. Dora, saya kembali ke Pak Abbas di sini untuk membaca kalau dari semalam, bagaimana Anda membaca proyeksi pencapresan di 2019? Ada kemungkinan untuk sementara ini mungkin dua yang paling terlihat, tapi kita tidak tahu, masih ada 2 tahun lagi, tentu saja masih akan banyak peristiwa dan negosiasi politik antar partai di dalam koalisi besar Pak Jokowi. Jadi masih ada kemungkinan untuk terpecah kembali, berkurang satu. Misalnya PAN kan udah jelas kelihatan didorong untuk keluar, jadi PAN kelihatannya nggak ada pilihan kecuali berpihak ke kelompok yang walkout tadi malam. Yang paling terbuka lagi adalah jika ternyata MK nanti mengabulkan gugatan, dan itu artinya koalisi yang saat ini mendorong pengesahan undang-undang itu bisa tergoda untuk mencapreskan diri sendiri. Bubar. Bubar ya. Iya, baik secara politik bubar lagi, tidak mengikat. Jadi harus ada negosiasi ulang di situ. Gitu, karena masing-masing punya kesempatan, termasuk partai baru bisa mengusulkan partai, bisa mengusulkan presiden. Buat apa terlalu awal berkoalisi begitu mungkin ya istilahnya? Kalau bukan terlalu awal, saya kira memang di pemerintah sudah ada koalisi. Maksud saya negosiasi tentang pencalonan presiden, jika MK mengabulkan misalnya tuntutan para pihak untuk kembali mengubah kembali prinsip threshold dalam pemilu serentak saat ini, maka di ujung akan ada negosiasi baru lagi. Dan mungkin juga dalam 2 tahun ke depan kita akan menemukan tokoh-tokoh politik baru yang punya karakter, punya elektabilitas dan punya akseptabilitas tinggi di masyarakat.
Baik, Pak Abbas, kalau itu kan kalau kita berpikir nanti MK mengeluarkan putusan yang kemudian mengabulkan gugatan dari yang mengajukan. Tetapi kalau kita kemudian berpikir memang menggunakan 20-25% itu, kita melihat kemarin itu yang memang solid adalah PDI Perjuangan, Nasdem, Golkar, Hanura, P3 dan PKB. Seberapa solid Anda melihat 5 parpol ini kemudian akan terus bersama bila MK tidak mengabulkan gugatan? Mereka akan terus bersama karena ada statement dari P3 hari ini sudah mengatakan confirm akan mendukung Jokowi, sementara PKB mengatakan meskipun 20% belum tentu PKB akan dukung Jokowi. Kalau Anda melihatnya untuk P3 dan PKB saja misalnya. Ya, ini kan politik. Saat ini ada alasan yang mereka mungkin bisa gunakan untuk mendukung, tapi mungkin di saat yang lain alasan itu sudah tidak kuat lagi. Jadi kalkulasi dalam politik kan kita tidak bisa memegang konteks saat ini yang menjadi dasar kesepakatan dengan konteks yang berikutnya lagi yang mungkin punya alasan dan keharusan yang memaksa keputusan-keputusan baru itu dibuat antara partai politik. Nah, biasa itu terjadi gitu. Meskipun pemerintah saat ini berusaha menggunakan ikatan kebersamaan di kabinet misalnya sebagai salah satu pengikatnya, saya kira pada akhirnya ini soal proporsi pembagiannya di bagian akhir nanti ketika akan pencalonan. Misalnya yang akan terbuka lagi adalah dari mana ngambil wakilnya. Itu jadi bahan perdebatan juga, iya. Kalau jadi misalnya berapa proporsi di kabinet? Padahal negosiasi itu belum jelas loh berapa perolehan suara masing-masing. Iya, tetapi harus sudah mulai bicara hitung-hitungan. Iya, tapi hitung-hitungan sudah ada. Iya. Dan artinya negosiasi dalam buku tertutup seperti itu sebelum dibuka seperti apa perolehan suara hasil pemilunya sangat berpotensi memecahkan kesepakatan koalisi seperti itu. Baik, saya geser ke Pak Syarif nih. Saya tahu Pak Syarif sudah menyiapkan untuk uji materi, tetapi harusnya 50%-nya juga menyiapkan kalau ternyata undang-undang inilah yang akan terus dijalani sampai saatnya nanti 2019. Nah, Demokrat akan seperti apa posisinya? Di mana, bersama siapa, Pak Syarif? Saya pikir begini, semua alternatif yang akan muncul itu kami siap. Kami siap untuk ke depan, masih ada waktu 2 tahun. Dan tentunya kita akan mensosialisasikan kepada kader-kader kami bagaimana implikasi daripada sistem yang baru ini. Dan pasti tadi saya sepakat dengan Pak Abbas tadi mengatakan bahwa perjalanan masih jauh. Kita tidak tahu 2 tahun itu masih cukup untuk akan munculnya suatu tokoh baru. Dan sama dengan apa yang terjadi dengan presiden kita sekarang, Pak Jokowi, itu last minute itu juga memang tidak ada yang memprediksikan bakal jadi gubernur dan tidak ada yang memprediksikan bakal menjadi presiden. Saya pikir ini akan terulang kembali dan saya yakin masih banyak tokoh-tokoh calon tokoh nasional yang akan muncul dan dipastikan bahwa Demokrat akan salah satu bagian daripada tokoh-tokoh itu. Saya pikir itu. Mungkin bersama Gerindra dan PKS atau mungkin akan mengambil PAN dari pemerintah kemudian berdua saja atau seperti apa nanti kira-kira? Siapa yang kira-kira akan menjadi teman terdekat Demokrat? Sangat terbuka kemungkinan Partai Demokrat akan selalu siap bekerja sama dengan siapapun yang memiliki satu visi yang sama dan seperti tadi disampaikan terlalu dini untuk membentuk satu koalisi. Tetapi kita juga sudah bisa mengerti dan paham partai-partai politik mana yang bisa kita ajak bersama-sama ke depan. Dan kita lihat nanti, ini semuanya menurut persepsi kami, ini koalisi yang akan sekarang ini, khususnya yang ada di pemerintahan, kami yakin akan pecah tergantung dari hasil pemilu 2019. Anda yakin akan pecah? Kenapa Pak Syarif? Ya, tergantung dari hasil pemilu 2019, hasil Pilpres. Baik. Saya akan mencoba memanggil Pak Joni Plate, Ketua DPP Partai Nasdem, bergabung dari luar studio. Selamat sore Pak Joni. Halo, Pak Joni Plate. Halo, ya. Iya, bisa mendengar suara saya ya Pak Joni? Iya. Selamat sore Tasya. Iya. Iya. Iya,
Bisa. Baik, Pak Joni, saya ingin minta komentar Anda. Seberapa solid sih sebenarnya partai Anda, Partai Nasdem bersama dengan 4 parpol lain yang kemarin memang akhirnya memenangkan apa yang selama ini diperjuangkan, presidential threshold 20-25%. Akan terus seperti ini sampai 2019, Pak Joni? Tentu ya, politik itu dinamis, tapi kita berharap bahwa komitmen politik termasuk di dalam koalisi pemerintah saat ini itu solid, dan semalam kan dibuktikan dan didemonstrasikan bahwa koalisi itu masih solid. Nah, kita berharap bahwa di dalam yang pertama tentu di dalam pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan penting bagi bangsa dan negara, tidak saja koalisi pemerintah itu solid, tetapi juga ya fraksi-fraksi di DPR RI itu perlu solid karena kita mempunyai kepentingan yang sama, yaitu kebijakan terkait dengan pembangunan bangsa dan negara. Gitu. Oke, solid tapi dinamis itu lebih berat ke solidnya atau dinamisnya, Pak Joni? Ya. Nah, namanya politik kami pasti solid ya. Tetapi yang namanya berpolitik ya, dinamika politik itu harus selalu ada. Tidak ada yang pasti di dunia ini, apalagi ya di koalisi politik. Ya, termasuk di koalisi non pemerintah sekalipun tidak ada kepastian bahwa sudah terjadi regrouping politik. Hanya dapat kami pastikan ya, kalau di koalisi pemerintah ada satu kesepakatan bahwa kami mempunyai kepentingan yang sama untuk keberhasilan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala, karena keberhasilan itu adalah modal dasar yang kuat untuk nanti bertarung kembali ya pada putaran atau pada periode berikutnya di tahun 2019. Karenanya soliditas itu harus dijaga, harus memastikan keberhasilan dari Presiden Joko Widodo untuk menjadi modal pada kontestasi Pilpres 2019 nanti. Baik, Pak Joni, apa komentar Anda tadi sebelum saya menyapa Anda? Pak Syarif Hasan di sini mengatakan bahwa itu bisa dipastikan 5 parpol kemarin yang mendukung 20-25% itu pasti akan pecah karena itu tergantung dari hasil pemilu 2019 seperti apa untuk legislatifnya. Pak Joni, komentar Anda? Ya, pecah dan tidaknya tergantung Pak Syarif Hasan. Kalau Pak Syarif Hasan mengobok-obok dan membuat dia pecah, ya pecah. Tetapi tentu kepentingan kita bukan itu. Kepentingan kita saat ini adalah kepentingan bagaimana Presiden berhasil di dalam program-programnya dan bagaimana dukungan parlemen terhadap program-program Presiden untuk pembangunan negara. Selanjutnya untuk Pilpres 2019 tentu dinamika akan berkembang besar. Dan kami Partai Nasdem ya tentu menyambut baik. Kami pasti akan mendukung Presiden Joko Widodo. Siapa wakilnya nanti kita akan bicarakan, diskusikan dengan Presiden Joko Widodo. Akan tetapi ya sebagai pendukung Presiden Joko Widodo, kami tentu mengundang ya, dan tentu dengan sangat senang hati apabila kontestasi Pilpres 2019 itu adalah kontestasi putra-putra bangsa terbaik. Nah, itu kami tentu menyambutnya dengan baik dan kami akan bergembira sekali. Dan pada saat di mana semalam kita mengambil keputusan adanya presiden threshold 20%, ya, itu memberikan peluang kontestasi yang semarak dari calon-calon yang juga berkualitas tinggi. Itu yang kami harapkan. Baik. Oke, Pak Joni ditahan dulu, nanti akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.